Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menganalisis gaya dalam yang terjadi pada portal pelengkung tiga sendi. Pada meeting-meeting sebelumnya, teman-teman sudah menyelesaikan pembahasan terkait portal pelengkung sederhana, baik itu yang berbentuk sirkular maupun parabolik. Namun dalam kasus ini teman-teman akan meninjau hal yang sedikit berbeda. Portal pelengkungnya sudah dilengkapi dengan tiga sendi. Jadi portal pelengkung tiga sendi ini sendiri juga sebenarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu portal pelengkung tiga sendi sirkular dan portal pelengkung tiga sendi parabolik. Namun dalam kasus ini kita hanya memberikan contoh perhitungan pada portal pelengkung tiga sendi yang bentuknya adalah sirkular. Nah, di sini sebagai contoh adalah ilustrasi portal pelengkung tiga sendi sirkular yang akan kita analisis selanjutnya. Jadi, sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah portal dengan bentang 12 meter, kemudian memiliki ketinggian 6 meter, kemudian pada bagian atasnya terdapat beban merata sebesar Q sama dengan 3 ton per meter. Kemudian juga terdapat titik sendi pada bagian puncak dari portalnya dan titik puncaknya ini bertepatan dengan bagian tengah dari bentang portal pelengkungnya. Terlebih dahulu kita akan identifikasi dari strukturnya. Jadi di sini kita lengkapi titik A dan titik B pada tumpuan sebelah kiri dan tumpuan sebelah kanan. Dan perlu diingat karena di sini adalah portal tiga sendi, berarti tumpuannya itu tumpuan sendi di kedua sisinya. Sehingga reaksi yang terjadi pada titik A dan titik B itu terdiri atas dua, yaitu reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal di kedua sisinya. Hal ini yang membedakan dengan portal pelengkung yang sederhana. Selanjutnya, kita dapat menghitung reaksi tumpuan yang terjadi. Jadi di sini pertama-tama kita akan menghitung reaksi yang terjadi pada titik B atau RB. Berarti kita berlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti komponen yang terlibat di sana adalah Q ini sendiri berputarnya searah jarum jam terhadap titik A dan RB berputar berlawanan arah jarum jam terhadap titik A. Sehingga dari sana diperoleh nilai dari RB sama dengan 18 ton arahnya ke atas. Kemudian, dalam kasus ini kita dapat menerapkan prinsip kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0 untuk memperoleh nilai RA. Jadi RA di sini sama dengan RB sama dengan 18 ton arahnya ke atas juga. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari HA. Kita akan manfaatkan keberadaan dari titik sendi atau titik S yang terdapat pada portal pelengkung tiga sendi ini. Jadi, kita akan melakukan di sini sigma M di titik S sama dengan 0. Dan dengan demikian portal yang akan kita perhitungkan hanyalah yang berada di sebelah kiri dari titik S-nya atau yang ditandai dengan warna kuning ini. Juga untuk beban yang akan kita perhitungkan hanya sebagian saja dari ujung sebelah kiri hingga ke titik S. Sigma momen di titik S sama dengan 0 berarti yang berkontribusi di sana ada RA terhadap titik S di sini berputar searah jarum jam. Kemudian ada HA terhadap titik S berputar berlawanan arah jarum jam. Sebagian dari beban merata di sini terhadap titik S berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk lengan gayanya, HA-nya itu adalah sebesar 6 meter. RA juga sebesar 6 meter. Kemudian untuk beban meratanya ini lengannya adalah sebesar setengah dari 6. Jadi nanti akan diperoleh nilai dari HA sama dengan 9 ton. Di sini prediksinya benar, HA-nya itu ke arah kanan. Jadi HA sama dengan 9 ton ke arah kanan. Kemudian untuk mencari nilai HB di sini, teman-teman punya dua opsi. Yang pertama adalah memberlakukan prinsip keseimbangan momen di titik S sama dengan 0, tapi pandang kanan sisi kanan. Berarti nantinya teman-teman itu hanya memperhitungkan bentang yang ada di sebelah kanan dari titik S, dan untuk kesepakatan tandanya harus dirubah. Awalnya kalau perputaran searah jarum jam,
Kalau pandang kiri itu tadi positif, kalau untuk pandang kanan, kalau perputarannya nanti itu searah jarum jam berarti dia negatif. Atau opsi yang lebih mudah, teman-teman di sini dapat memperlakukan sigma gaya horizontal sama dengan 0, sehingga di sini kalau kita lihat komponen arah horizontalnya itu cuma 2 ya, yaitu HA sama dengan HB, sehingga HB itu dapat diperoleh sebesar 9 ton arahnya ke kiri. Sehingga apabila kita rekap lebih lanjut, reaksi yang terjadi pada tumpuan A dan tumpuan B adalah sebagai berikut. Jadi, pada titik A terjadi reaksi ke arah atas sebesar 8 ton dan reaksi ke arah kanan sebesar 9 ton. Kemudian pada titik B, tumpuan B, terjadi reaksi ke arah atas sebesar 18 ton dan reaksi ke arah kiri sebesar 9 ton. Setelah kita selesaikan perhitungan reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan, kita dapat beralih untuk menghitung gaya dalam yang terjadi. Kita dapat terapkan prinsip yang sama dengan meeting-meeting yang lalu. Jadi, di sana kita perlu membuat sebuah potongan dari portal yang kita kaji, kemudian kita munculkan gaya dalam yang terjadi pada ujung yang terpotong. Jadi, gaya dalam yang terjadi tersebut berupa gaya normal atau NX, gaya geser atau DX, serta momen atau MX. Kemudian sudut yang terbentuk dari titik potongan itu tadi adalah sebesar alfa. Kemudian dari ilustrasi tersebut kita dapat kembangkan lebih lanjut untuk kita uraikan juga beban serta reaksi yang terjadi pada tumpuan pada penggal portal yang kita tinjau. Jadi di sini contohnya untuk bebannya, karena di sana terjadi beban merata penuh ya sebesar Q dari ujung ke ujung, maka Q-nya itu dapat kita ekivalensikan menjadi beban terpusat PX, di mana PX sama dengan Q dikalikan X. Kemudian dari PX itu sendiri dapat kita uraikan menjadi PX cos alpha dan PX sin alpha. Kemudian untuk tumpuannya di sini ada komponen HA dan RA. Untuk HA-nya dapat kita uraikan menjadi HA sin alpha dan HA cos alpha. Serta untuk RA-nya dapat kita uraikan menjadi RA sin alpha dan RA cos alpha. Di sini sebagai bantuan teman-teman dapat cermati ada informasi alfanya. Jadi ada alfa yang ada di sisi sini, ada alfa yang di sisi bawah, di mana alfa ini nilainya sama dengan yang originalnya, yaitu sudut yang terbentuk dari titik potong portal terpenggalnya. Setelah kita uraikan beban serta reaksi yang terjadi pada penggal portal yang kita tinjau, kita dapat menyusun persamaan yang nantinya dapat kita gunakan secara repetitif untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada sepanjang bentang dari portal tersebut. Jadi nanti kita akan merumuskan gaya normal, gaya geser, serta momennya. Jadi yang pertama di sini kita mulai dengan gaya normal terlebih dahulu. Seperti yang dapat kita lihat di sini gaya normalnya punya orientasi demikian. Sehingga untuk dapat merumuskan persamaan dari gaya normalnya, di sini kita harus cek komponen dari gaya serta reaksi yang punya orientasi yang sama. Di sini berarti ada PX sin alpha, kemudian ada HA cos alpha, serta RA sin alpha. Sehingga nilai dari NX itu sama dengan PX dikalikan sin alpha, kemudian dikurangi dengan HA cos alpha, dikurangi dengan RA sin alpha. Kemudian untuk persamaan gaya gesernya atau DX di sini teman-teman harus mencari komponen yang punya orientasi sama dengan DX. Berarti ada PX cos alpha, ada HA sin alpha dan RA cos alpha. Berarti rumus dari DX itu sama dengan PX cos alpha ditambah dengan HA sin alpha dikurangi dengan RA cos alpha. Kemudian untuk rumus momennya, di sini teman-teman lebih baik menggunakan komponen yang vertikal dan horizontal saja pada sumbu globalnya, yaitu di sini nanti ada RA, kemudian ada HA, serta PX. Berarti untuk mencari momen di titik X, RA di sini berarti RA-nya punya lengan sebesar X, HA punya lengan sebesar Y, PX punya lengan sebesar setengah X. Sehingga nanti rumusnya menjadi RA
dikalikan X, dikurangi HA dikalikan Y, kemudian dikurangi dengan PX dikalikan dengan setengah X. Jadi itulah persamaan umum yang akan kita gunakan secara terus-menerus untuk dapat menghitung gaya dalam yang terjadi sepanjang portal pelengkung ini. Kita lanjutkan untuk melakukan simulasi, menghitung gaya dalam yang terjadi pada sembarang titik pada portal tersebut. Contoh di sini kita akan menghitung gaya dalam yang terjadi pada titik X sama dengan 1 meter dari titik A. Karena portal yang kita gunakan merupakan jenis portal sirkular, jadi kita akan gunakan rumus Y sebagai berikut ini, dan kita peroleh nilai dari Y pada saat X sama dengan 1 meter sebesar 3,317 meter. Kemudian untuk alfanya kita dapat gunakan rumus berikut ini, kemudian kita tinggal arkes tangankan untuk memperoleh nilai alfa. Alfa sama dengan 56,443 derajat. Dari nilai alfa ini dapat kita cari nilai sin alfa dan cos alfanya. Kemudian berdasarkan data yang telah kita ketahui tersebut, kita dapat menghitung nilai dari NX, DX, serta MX berdasarkan persamaan umum yang telah kita susun sebelumnya. Sehingga dari sini dapat kita peroleh, pada saat X sama dengan 1 meter, terjadi gaya normal sebesar 17,473 ton, tekan, kemudian gaya geser sebesar 0,798 ton, negatif, serta momen negatif sebesar 13,353 ton meter. Selanjutnya teman-teman dapat menggunakan tabel untuk menghitung secara keseluruhan dari NX, DX, serta MX-nya dari awal bentang hingga ujung bentangnya. Dari sini teman-teman dapat mengeplotnya dalam bidang gaya dalam yang teman-teman dapat tampilkan kurang lebih sebagai berikut. Jadi berikut ini merupakan ilustrasi dari bidang gaya normal yang terjadi pada portal 3 sendi yang kita analisis. Kemudian ini merupakan wujud dari bidang gaya gesernya. Kemudian yang terakhir ini adalah bidang momennya. Jadi nanti teman-teman dapat memastikan dengan mengeplotnya satu persatu apakah benar wujudnya sebagai berikut.